Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan membahas topik terbang setelah usia 50. Anda harus menghindari maskapai ini dengan segala cara, dengan pengalaman 15 tahun saya sebagai pramugari. Saya telah melihat banyak hal di dunia penerbangan, dan saya ingin berbagi pengetahuan ini dengan Anda, terutama bagi kita yang berusia 40 tahun ke atas. Bayangkan ini, Anda baru saja membayar $200 untuk tiket pesawat yang sepertinya lumayan. 30 menit setelah lepas landas lutut Anda sudah menyentuh kursi di depan. Orang di sebelah Anda terus menyikut, dan Anda berpikir mengapa saya memesan penerbangan ini. Begini itu bukan nasib buruk, itu adalah sebuah pilihan. Memilih maskapai penerbangan yang tepat bukan berarti Anda pilih-pilih. Ini tentang mengetahui bahwa beberapa maskapai menginvestasikan uang untuk kenyamanan Anda, dan yang lain menghabiskannya untuk menjejalkan lebih banyak kursi. Dan pada usia kita, kenyamanan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Hari ini saya akan mengulas 9 maskapai penerbangan menunjukkan kepada Anda mana yang benar-benar sepadan dengan uang Anda, dan mana yang akan membuat Anda menyesal telah memesan penerbangan itu. Dan percayalah pada akhirnya yang terbaik itu bukan yang Anda duga. Bagian satu maskapai penerbangan yang harus dihindari. Lihat saya mengerti. Anda melihat tarif dan Anda melihat tiket, $180 dibandingkan dengan tiket $320 dan otak. Anda berkata, mengapa saya harus menghabiskan 2 kali lipat? Ken, tetapi inilah yang saya pelajari dari berbicara dengan pelancong di atas 50. Tahun penerbangan termurah bukanlah penawaran terbaik jika Anda menghabiskan 8 jam ingin menjambak rambut Anda sendiri. Jadi, inilah yang sebenarnya saya lihat. Bukan hanya harga, bukan hanya klaim pemasaran yang mewah, tetapi hal-hal nyata yang penting bagi kita. Apakah Anda benar-benar akan sampai di sana? Akankah tubuh Anda bertahan? Akankah awak pesawat memperlakukan Anda seperti manusia? Dan hasilnya, beberapa maskapai berhasil dengan gemilang. Yang lain katakan saja, Anda ingin menghindarinya. Mari saya mulai dengan maskapai yang benar-benar pantas untuk tidak masuk dalam daftar pemesanan Anda. Nomor 1 maskapai berbiaya rendah Eropa. Jadi Anda melihat penerbangan seharga €9. €9. Anda berpikir oke ini gila. Saya akan memesannya. Kemudian Anda sampai di pembayaran dan tiba-tiba menjadi €65. Apa yang terjadi? Inilah ciri khas maskapai berbiaya rendah di Eropa. Dan jujur saya menghargai kejujuran. Mereka tidak menyembunyikannya. Mereka hanya membuat Anda membayar untuk segalanya. Tas jinjing Anda itu 10 hingga €25. Bagasi terdaftar 12 hingga €25. Memilih kursi yang tidak terjepit di tengah 5 hingga €15 lagi. Tapi inilah bagian yang benar-benar membuat saya kesal. Kursi mereka kecil. Kita berbicara tentang 28 inci ruang kaki di pesawat yang lebih baru. Itu berarti lutut Anda pada dasarnya menyentuh kursi di depan Anda. Bagi siapapun dengan masalah lutut atau hanya seseorang yang menghargai tidak duduk seperti pretzel selama 2 jam itu sulit. Dan proses boarding itu kacau. Mereka secara harfiah mendorong Anda untuk terburu-buru. Segalanya tentang kecepatan dan perputaran. Jika Anda memiliki masalah mobilitas sama sekali, itu membuat stres. Begini pendapat saya. Kecuali Anda bepergian hanya dengan ransel, dan Anda memiliki fleksibilitas untuk menghadapi penundaan penghematan sebenarnya menghilang begitu Anda menghitungnya. Penerbangan €9 menjadi 65 hingga €80 dengan sangat cepat. Anda bisa saja memesan maskapai lain dengan harga yang sama dan benar-benar nyaman. Nomor 2 maskapai berbiaya rendah Amerika. Maskapai ini adalah versi Amerika dari maskapai berbiaya rendah Eropa kecuali sedikit lebih buruk. Dan saya mengatakan itu karena energi di penerbangan maskapai ini tegang. Mengapa? Karena semua orang marah tentang biaya. Tas Anda, 1 inci terlalu besar. Biaya $35. Anda ingin kursi yang tidak di tengah baris terakhir, 5 hingga $25. Bahkan sikap awak pesawat terasa seperti mereka kesal berada di sana. Sekarang inilah yang gila. Biaya sebenarnya hampir tidak mengalahkan alternatif. Anda melihat penerbangan .79
dolar dan berpikir, oke untung. Kemudian Anda menambahkan tas pemilihan kursi bagasi terdaftar di ujung lain. Tiba-tiba Anda mencapai $140. Dengan $140, Anda bisa terbang dengan maskapai lain di rute yang sama dengan harga yang sama persis, dan benar-benar memiliki pengalaman yang menyenangkan. Hal yang terus saya dengar dari penumpang adalah tentang kabin. Kebersihannya tidak menentu. Bagi seseorang yang bepergian dan menginginkan jaminan kebersihan dasar itu mencurigakan. Hindari maskapai ini. Saya tahu itu menggiurkan, tetapi Anda akan menghabiskan uangnya juga dan merasa lebih buruk karenanya. Nomor 3, maskapai berbiaya rendah lainnya. Maskapai ini menarik karena terlihat lebih murah di permukaan, tetapi yang saya temukan adalah kinerja ketepatan waktu mereka sebenarnya adalah mata rantai terlemah. Inilah mengapa. Maskapai ini memiliki waktu putar balik yang sangat singkat antara penerbangan. Ketika penerbangan pertama terlambat dan penerbangan memang terlambat, tidak ada penyangga jadi koneksi Anda dibatalkan atau penerbangan setelah itu. Ini adalah efek domino yang ditangani maskapai lain dengan lebih baik. Tambahkan itu dengan fakta bahwa pesawat lama mereka lebih sering membutuhkan perawatan dan secara statistik, Anda lebih mungkin tertunda atau dijadwalkan ulang. Sekarang jika Anda fleksibel dan Anda hanya akan melakukan perjalanan singkat sendirian dengan barang pribadi, baiklah. Tetapi jika Anda bepergian untuk melihat keluarga menghadiri acara atau Anda memiliki koneksi yang ketat, maskapai ini adalah pilihan yang tidak saya rekomendasikan. Risikonya tidak sepadan dengan penghematan $40. Dan pada usia kita menjadwal ulang dan menunggu di bandara itu melelahkan. Mengapa melakukan itu pada diri sendiri? Bagian 2, maskapai penerbangan yang perlu diwaspadai. Nomor 4, maskapai penerbangan Asia Selatan. Oke, jadi maskapai ini berada di ruang tengah yang aneh. Mereka dibeli oleh pemilik baru beberapa tahun yang lalu, dan mereka secara aktif melakukan perbaikan. Tetapi begini, mereka sedang dalam masa transisi. Beberapa penerbangan bagus. Di penerbangan lain Anda berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Saya banyak mendengar tentang inkonsistensi kebersihan. Beberapa pesawat bersih, yang lain orang-orang melaporkan insiden kecoa, masalah toilet, hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Terutama pada penerbangan jarak jauh. Kabar baiknya mereka memesan sekitar 400 pesawat baru, kabin baru, program pelatihan baru. Dalam beberapa tahun mereka mungkin menjadi fenomenal. Saat ini adalah perjudian. Saran saya jika Anda terbang dengan maskapai ini secara khusus, pesan di pesawat terbaru mereka seperti Boeing 787 dan Airbus 357. Hindari pesawat lama seperti Boeing 777. Dan inilah yang saya lakukan, bawa tisu disinfektan. Periksa kursi dan toilet Anda begitu Anda naik. Jika ada yang terlihat aneh, dokumentasikan dengan foto. Apakah maskapai ini layak dicoba? Mungkin, tetapi ketahuilah Anda mengambil risiko. Tarif mereka benar-benar kompetitif. Tapi verifikasi bahwa Anda berada di pesawat yang lebih baru terlebih dahulu. Nomor 5, maskapai penerbangan Eropa Barat. Maskapai ini terdengar mewah, bukan seragam aksen prestise, dan jujur terkadang mereka memenuhi itu. Tetapi inilah yang saya temukan. Itu sepenuhnya tergantung pada keberuntungan Anda dengan pesawat. Serius, dapatkan Boeing 787 atau Airbus 350 yang lebih baru dan Anda berada di pesawat yang indah dengan kursi modern, udara yang lebih baik, toilet yang menakjubkan. Dapatkan Boeing 777 lama dan Anda berpikir, benda ini terlihat 15 tahun yang lalu. Jadi inilah pandangan saya yang sebenarnya. Maskapai ini sepadan jika Anda bersedia melakukan pekerjaan rumah sebelum memesan. Periksa pesawat spesifik pada penerbangan Anda. Jika memiliki suite kabin baru, pesanlah. Jika itu adalah kabin lama, mungkin cari alternatif. Jaringan transatlantik mereka benar-benar bagus melalui London. Koneksi lancar, lounge solid, tetapi Anda membayar untuk efisiensi itu. Daya tarik warisan itu nyata tetapi datang dengan label harga. Ekonomi jarak pendek lebih sempit dari sebelumnya. Mereka telah menjejalkan lebih banyak kursi selama bertahun-tahun. Jadi ya, maskapai ini bisa berhasil. Cukup pergilah dengan mata terbuka dan lakukan pemeriksaan pesawat cepat di forum atau situs web maskapai ini. Percayalah, itu membutuhkan 2 menit dan menyelamatkan Anda dari kejutan yang buruk.
Nomor 6 Maskapai Penerbangan Rusia. Inilah versi singkatnya. Maskapai ini dulunya sangat besar. Sekarang ia tidak terbang ke AS atau Eropa karena geopolitik dan sanksi, kecuali Anda bepergian secara khusus ke Rusia atau Asia Tengah. Itu bukan pilihan. Dan bahkan saat itu ada pilihan yang lebih baik. Saya hanya menyebutkannya karena beberapa dari Anda mungkin sedang meneliti dan bertanya-tanya, bagaimana dengan maskapai ini? Jadi lewati saja. Gunakan maskapai lain yang melayani Asia Tengah sebagai gantinya. Masalah teratasi. Nomor 7 Maskapai Penerbangan Besar Amerika. Maskapai ini rumit karena tidak buruk, hanya saja tidak dapat diprediksi. Di atas kertas mereka memiliki tingkat ketepatan waktu 76%, tetapi inilah yang tidak diberitahukan oleh angka itu kepada Anda. Itu sangat bervariasi tergantung pada hub mana Anda terhubung. Dallas kadang-kadang menjadi mimpi buruk, Charlotte lebih baik, Miami baik-baik saja, Phoenix solid. Alasannya adalah jaringan mereka sangat kompleks. Ketika cuaca melanda satu hub itu merembes kemana-mana. Tidak seperti beberapa pesaing, mereka tidak pulih secepat itu. Layanan juga tergantung pada apa yang Anda terbangkan dan awak mana yang Anda dapatkan. Kabin premium biasanya baik-baik saja. Ekonomi dasar tidak menentu. Ini transaksional. Tidak buruk, hanya tidak hangat. Jadi, inilah rekomendasi saya. Jika maskapai ini adalah satu-satunya pilihan Anda, atau Anda memiliki mil untuk dibakar, baiklah. Tetapi jika Anda memilih antara maskapai ini dan maskapai besar Amerika lainnya di rute yang sama, maskapai lain lebih konsisten. Maskapai ketiga sedang membaik. Saya akan memilih salah satu dari mereka. Apakah maskapai ini mengerikan? Tidak. Apakah itu pilihan yang akan saya buat jika saya punya alternatif? Juga tidak. Bagian 3 maskapai penerbangan yang benar-benar memberikan kenyamanan. Nomor 8 maskapai penerbangan besar Amerika lainnya. Oke, jadi maskapai ini telah mengalami beberapa tahun yang sulit, tetapi inilah yang terjadi baru-baru ini. Mereka sebenarnya menjadi lebih baik. Tidak sempurna, tetapi lebih baik. Mereka memiliki tingkat pembatalan sekitar 0,7 hingga 0,9% yang solid. Boeing 787, mereka di penerbangan jarak jauh benar-benar bagus. Mereka lebih tenang, udaranya lebih baik, jendela lebih besar, dan kelas bisnis Polaris mereka. Jika Anda bisa mendapatkan ekonomi premium atau meningkatkan, itu benar-benar bagus. Tetapi inilah masalahnya. Aturan akses lounge mereka rumit. Jenis tiket yang berbeda, aturan yang berbeda, maskapai yang berbeda. Sebelum penerbangan Anda periksa aplikasi maskapai ini. Serius. Jika tidak, Anda akan sampai di lounge dan ditolak. Juga pemilihan kursi berbayar di ekonomi dasar. Anggarkan 15 hingga 25 dolar jika Anda ingin kursi sungguhan dengan ruang kaki. Pendapat saya maskapai ini layak dipertimbangkan untuk penerbangan jarak jauh atau kelas bisnis. Untuk penerbangan singkat di ekonomi dasar, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa. Sedikit tips jika Anda terbang dengan maskapai ini, targetkan penerbangan melalui Denver. Hub itu sebenarnya berjalan lancar. Sepertinya mereka menempatkan orang-orang terbaik mereka di sana. Nomor 9 Maskapai Penerbangan Nasional Australia. Maskapai ini adalah maskapai penerbangan Australia, dan jujur kebanyakan orang Amerika Utara bahkan tidak berpikir untuk memesannya. Itu adalah kesalahan. Inilah yang saya temukan. Maskapai ini dapat diandalkan. Sangat-sangat dapat diandalkan. Awak mereka profesional, dan dilatih untuk memahami bahwa penumpang yang lebih tua mungkin membutuhkan sedikit kesopanan ekstra. Itu tulus. Jaringan mereka solid. Sydney dan Melbourne adalah hub yang hebat untuk ke Amerika. Jika Anda merencanakan perjalanan ke Australia atau menuju Asia, melalui koneksi Australia, maskapai ini membuatnya mudah. Apakah mereka yang termurah? Tidak. Apakah mereka harga menengah? Ya. Apakah itu sepadan dengan uang ekstra? Saya benar-benar berpikir begitu. Pengalamannya mulus. Koneksi berfungsi. Mereka menghargai waktu Anda. Itu lebih penting daripada menghemat 50 dolar. Jadi jika Anda merencanakan perjalanan ke Australia atau terhubung melalui Sydney ke Asia, maskapai ini harus ada di daftar Anda. Anda akan menghargai perbedaannya. Nomor 10 Maskapai Penerbangan Nasional Jerman.
Begini tentang maskapai ini. Mereka mengalami beberapa masalah tenaga kerja di bulan Mei tahun 2026, seperti pemogokan dan gangguan, tetapi itu jujur normal untuk maskapai Eropa yang berurusan dengan negosiasi tenaga kerja. Yang saya minati adalah apa yang mereka lakukan dengan benar. Dan itu adalah hub, Frankfurt dan Munich, seperti jam tangan Swiss. Segalanya bergerak. Koneksi cepat, tanda-tanda jelas. Bagi seseorang yang tidak suka menavigasi bandara internasional besar, itu penting. Pesawat mereka yang lebih baru telah mendapatkan peningkatan kabin, lebih banyak privasi kursi yang lebih baik. Ketika baru mereka benar-benar bagus. Kekurangannya pesawat lama masih ada di armada mereka dan makanan bervariasi per penerbangan. Tetapi secara keseluruhan jika Anda terbang transatlantik dan terhubung melalui Eropa maskapai ini masuk akal. Inilah langkah saya. Jika Anda akan ke Eropa, lihat maskapai ini. Jika Anda terbang dari wilayah Midwest Amerika, lihat apakah Anda dapat terhubung melalui Frankfurt daripada London atau Paris. Anda akan bergerak lebih cepat. Nomor 11 maskapai penerbangan Amerika dengan fokus kenyamanan. Maskapai ini adalah pilihan saya untuk perjalanan domestik di AS jika mereka terbang rute Anda. Inilah mengapa. Ruang kaki. Jarak standar di maskapai ini adalah 32 hingga 34 inci. Sebagian besar maskapai 31 hingga 32 inci. Kedengarannya tidak banyak, tetapi setelah 3 jam Anda menyadari lutut Anda tidak macet. Anda benar-benar bisa bernapas. Segalanya memiliki layar di sandaran kursi. Wi-Fi berfungsi. Makanan ringan gratis. Kedengarannya tidak revolusioner, tetapi ketika Anda membandingkannya dengan maskapai berbiaya rendah itu, seperti planet yang berbeda. Kekurangannya pemilihan kursi tidak gratis. Anda akan membayar 5 hingga 25 dolar tergantung kapan Anda memesan. Anggarkan untuk itu atau pesan lebih awal saat murah. Batasan rute. Maskapai ini terutama melayani pantai timur Florida Karibia dan pantai barat. Jika Anda berada di wilayah Midwest, Anda mungkin bahkan tidak memiliki pilihan itu. Tetapi jika maskapai ini terbang rute Anda itu adalah pilihan yang solid. Anda akan merasakan perbedaan kenyamanan. Nomor 12 maskapai penerbangan Timur Tengah. Maskapai ini menarik karena berada di antara maskapai besar Timur Tengah lainnya. Ini lebih murah daripada keduanya. Tapi apakah itu kurang bagus? Tidak juga. Inilah sudut pandang mereka. Armada yang lebih baru, harga yang lebih baik, kualitas layanan yang sama hanya tanpa label harga premium. Saya melihat usia armada mereka dan itu benar-benar muda. Tekanan kabin rendah pada Boeing 787. Kelembaban yang lebih baik, lebih tenang. Penerbangan jarak jauh sebenarnya terasa lebih mudah di tubuh Anda. Layanan profesional dan konsisten. Tidak ada pemotongan biaya. Hub Abu Dhabi modern dan mudah dinavigasi. Kekurangannya jaringan yang lebih kecil daripada maskapai lain jadi tidak kemana-mana. Dan kebijakan bagasi jinjing mereka ketat. Tidak ada barang pribadi terpisah, hanya satu. Tas. Masalah kecil tetapi perlu diketahui. Rekomendasi, saya targetkan penerbangan jarak jauh pada Boeing 787 atau Airbus 350 mereka. Rencanakan waktu koneksi yang wajar melalui Abu Dhabi. Anggarkan untuk pemilihan kursi dan Wi-Fi sebesar 15 hingga 30 dolar dari awal. Jika Anda melakukan perjalanan ke Asia atau Eropa dan menginginkan nuansa premium tanpa harga premium, maskapai ini adalah jawabannya. Nomor 13 maskapai penerbangan Hong Kong. Oke, disinilah semuanya menjadi bagus. Maskapai ini telah melakukan layanan ini selama beberapa dekade dan mereka masih yang terbaik. Inilah yang saya maksud. Dari saat Anda check-in hingga saat Anda mendarat, seseorang memikirkan apakah Anda baik-baik saja, bukan dengan cara yang palsu, tetapi dengan cara, saya melihat Anda mencari sesuatu, dan saya sudah membawanya. Lounge mereka di Hong Kong Pier dan Wing sebenarnya adalah tujuan barmi pesanan kursi yang nyaman, perhatian nyata. Jika Anda terhubung melalui Hong Kong, habiskan 1 jam di sana. Sangat berharga. Makanan mereka benar-benar enak. Mereka bekerja dengan koki internasional. Ini bukan makanan pesawat. Ini adalah makanan sungguhan yang enak. Kabinnya modern. Awak dilatih dengan standar yang lebih tinggi. Anda merasa dihormati bepergian dengan maskapai ini. Sekarang harganya menengah.
Tidak murah, tidak terlalu mahal. Untuk apa yang Anda dapatkan itu benar-benar sepadan. Jika Anda terbang dari Amerika Utara ke Asia untuk pertama kalinya atau menuju Hong Kong, maskapai ini adalah maskapai yang akan membuat Anda merasa bahwa perjalanan bukan hanya pekerjaan rumah. Itu sebenarnya menyenangkan. Nomor 14 maskapai penerbangan Jepang. Maskapai ini sangat diremehkan. Kebanyakan orang bahkan tidak berpikir untuk memesannya, kecuali mereka akan ke Tokyo. Itu adalah kesalahan. Inilah mengapa. Segalanya tentang pengalaman itu penuh perhatian. Kursi mereka benar-benar nyaman. Bantalan yang lebih baik, sandaran kepala yang benar-benar menopang leher Anda. Hal-hal kecil seperti tempat cangkir dan stop kontak AC. Itu bukan kebetulan, itu disengaja. Layanan konsisten. Setiap penerbangan terasa tingkat perhatian yang sama, tidak ada variasi. Dan toiletnya mereka dibersihkan terus-menerus. Itu bukan kamar mandi bandara yang menjijikkan di 35.000 kaki, itu terawat. Wi-Fi benar-benar berfungsi. Sistem hiburan memiliki konten internasional dan acara Jepang. Itu bagus. Proses boarding terorganisir dan entah bagaimana cepat bahkan pada penerbangan penuh. Ini seperti menonton tarian yang dikoreografi dengan baik. Sekarang rute mereka terutama pantai barat ke Asia, San Francisco, LA ke Tokyo, koneksi ke Asia Tenggara. Jika itu jalur Anda, maskapai ini harus ada di daftar Anda. Jujur, maskapai ini adalah salah satu maskapai yang membuat terbang tidak menyebalkan. Pengalamannya jauh lebih baik daripada yang biasa Anda alami jika Anda terutama terbang dengan maskapai AS. Nomor 15 maskapai penerbangan mewah Timur Tengah. Oke, maskapai ini adalah maskapai yang dibicarakan orang. Pesawat Airbus A380 dengan shower spa lounge mewah kabin selebriti. Dan begini, itu tidak semua pemasaran. Mereka benar-benar memberikan itu. Bahkan di ekonomi, kursi lebih lebar, sistem hiburan besar dan responsif. Layanan terasa disengaja. Mereka tidak hanya melayani Anda, mereka ramah. Kelas bisnis di A380 benar-benar luar biasa, suite pribadi, tempat tidur, datar, makan sesuai permintaan. Itu luar biasa dengan cara terbaik dan jaringannya bagus. Mereka melayani New York, Boston, LA dengan penerbangan non-stop dan koneksi melalui Dubai. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Anda bersedia membayar untuk pengalaman itu? Karena itu lebih mahal. Biasanya $300 hingga $600 lebih mahal daripada alternatif anggaran. Tapi beginilah cara saya memikirkannya. Jika Anda melakukan perjalanan khusus, tonggak sejarah perayaan maskapai ini membuatnya terasa seperti sesuatu yang besar. Anda tidak hanya bepergian, Anda benar-benar bepergian, ini adalah pilihan. Tetapi jika Anda mampu, cobalah sekali. Nomor 16 maskapai penerbangan terbaik dunia. Jika maskapai Hong Kong hebat, maskapai ini adalah apa yang diimpikan maskapai lain. Saya serius. Maskapai ini telah menduduki peringkat maskapai terbaik dunia selama bertahun-tahun. Dan itu bukan keberuntungan. Itu konsisten. Layanan tidak terlihat. Seperti kru muncul tepat saat Anda membutuhkan sesuatu, menghilang saat Anda tidak. Luar biasa. Bagaimana mereka pandai dalam hal itu. Kelas 1 adalah suite pribadi. Kenyamanan, tingkat tempat tidur ganda. Shower di pesawat, rute terbatas. Makan mewah. Itu benar-benar layer. Bahkan, ekonomi terasa lebih baik daripada ekonomi di maskapai lain. Ruang kaki lebih banyak. Standar layanan yang lebih baik. Awak mereka dilatih untuk mengantisipasi, bukan bereaksi. Mengantisipasi. Itu mengubah pengalaman. Hub Singapura adalah bandara yang paling terawat di dunia. Koneksi bergerak seperti jarum jam. Inilah pandangan jujur saya. Jika Anda memiliki anggaran dan Anda ingin tahu seperti apa rasanya perjalanan premium, maskapai ini adalah jawabannya. Itu adalah standar emas, karena suatu alasan. Rute Amerika Utara pergi ke San Francisco, LA, New York dengan koneksi ke Asia atau Australia. Jika itu jalur Anda, lakukanlah. Anda akan mengerti mengapa orang terus memilih mereka. Jadi inilah yang baru saja kita bahas. Cara memilih maskapai penerbangan ketika Anda benar-benar peduli dengan kenyamanan dan pengalaman Anda. Tetapi inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Apa yang sebenarnya Anda lakukan setelah memesan? Karena begini, bahkan di maskapai besar, sebagian besar pelancong di atas 50 tahun kehilangan ratusan dolar tanpa menyadarinya.
Antrean keamanan lounge bandara, pemilihan kursi, biaya bagasi. Ada seluruh permainan untuk terbang cerdas yang tidak pernah dipelajari sebagian besar orang, dan itu tidak rumit. Itu sebenarnya cukup mudah setelah Anda tahu caranya. Saya akan menguraikan semuanya di video Tika Ariza Puteri berikutnya, cara menavigasi bandara, menghindari biaya, mendapatkan akses lounge, semuanya. Pastikan Anda menontonnya sebelum perjalanan Anda berikutnya. Anda akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mengetahui hal-hal ini lebih cepat. Jadi itulah daftarnya. Maskapai mana yang sebenarnya akan Anda terbangkan selanjutnya? Dan yang lebih penting, apakah Anda pernah terbang dengan salah satu dari maskapai ini dan memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari apa yang saya jelaskan? Tulis di kolom komentar. Serius, saya membaka semuanya dan pengalaman Anda mungkin menyelamatkan orang lain dari pemesanan yang buruk. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video Tika Ariza Puteri selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Tika Ariza Puteri untuk tips perjalanan lainnya.